Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita pengalaman horor. Kisah nyata yang dialami oleh Denny saat bekerja di sebuah proyek pembangunan jalan tol. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Sebut saja namaku Denny. Aku dari Jawa Barat, dan ini adalah kisah yang paling memilukan yang pernah aku alami. Kejadian ini terjadi pada tahun 2016. Kala itu aku bekerja di sebuah proyek pembangunan jalan tol yang ada di Indonesia. Setiap hari aku bekerja dari pagi hingga sore, kadang-kadang hingga larut malam. Ya, walaupun capek, aku sangat membutuhkan pekerjaan itu. Di proyek ini banyak sekali pekerja yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti teman saya, sebut saja namanya Tono. Dia berasal dari Jawa Timur. Aku kenal dengan Tono belum lama. Orangnya baik, ramah, dan mudah sekali akrab. Kami berdua bekerja di bagian pengecoran. Ya, terkadang apapun kami kerjakan dan kami lakukan. Hari itu sekitar pukul 10 siang di lokasi sedang kedatangan dua kendaraan alat berat yang mengangkut sejumlah paku bumi untuk pondasi tiang. Aku dan Tono pun langsung menghampiri kendaraan itu untuk melihatnya dari jarak yang cukup dekat. Paku bumi yang sangat besar sekali dengan ukuran panjang kurang lebih 12 meter. Singkat cerita, ketika aku dan Tono sedang melihat paku bumi yang sedang diangkat oleh kren, Tono dipanggil oleh atasan kami. Katanya ada yang harus dikerjakan. Aku kurang tahu apa yang diperintahkan oleh atasan kami itu. Setelah itu, Tono pun pergi dan aku kembali ke tempat pengecoran. Selang beberapa waktu, jam istirahat pun tiba. Sambil berjalan menuju warung kopi, aku tengok kanan kiri, aku tak melihat Tono. Padahal ini jam istirahat. Mungkin masih ada yang sedang dikerjakan, ucapku dalam hati. Kopi, Bu, ucapku pada si ibu penjual kopi yang memang setiap hari berjualan di tempat proyekan ini. Tumben, kemana soulmate-mu? Biasanya kemana-mana selalu berdua. Tanya si ibu warung keheranan. Oh, si Tono? Iya, Tadi dia dipanggil sama mandor. Ada yang harus dikerjakan katanya. Sambil minum kopi, aku kembali melihat sekeliling berharap Tono datang. Namun dia tak kunjung juga datang. Maklum saja di antara semua pekerja yang ada di sini, aku dan Tono lah yang lebih muda. Jadi Tono lah yang pas dan nyambung buat aku ajak ngobrol. Selang waktu berlalu, tiba-tiba dari kejauhan banyak sekali orang berkerumun dan berlarian ke arah di mana tempat itu adalah lokasi datangnya truk pengangkut paku bumi tadi. Sambil keheranan, aku pun bergegas berlari menuju tempat itu untuk memastikan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Dan saat aku berlari menuju lokasi itu, aku mendengar banyak pekerja lain yang berteriak, Tono, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tono. Seketika saja aku kaget setengah mati apa sebenarnya yang terjadi dengan Tono. Dan setelah aku sampai di lokasi itu, dengan kaget aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Astaga, Tono tertimpa paku bumi. Kepalanya hancur tak karuan dan matanya keluar.
Astaga, aku lemas setengah mati dan sangat tidak percaya. Sementara pekerja lain berusaha menggotong mayat Tono, aku hanya bisa melihat dan terdiam, dan badanku gemetar masih tidak percaya atas kejadian ini. Selang beberapa waktu setelah mayat Tono dibawa ke camp proyek, aku dipanggil oleh atasanku. Belum hilang rasa kagetku atas kejadian yang menimpa Tono tadi. Kali ini aku lebih kaget dan lebih tidak percaya lagi, karena atasanku menyuruhku untuk mengecor mayat Tono dengan alasan alamat rumah keluarga Tono kurang jelas dan tak ada yang tahu. Aku sendiri memang kurang tahu. Semasa hidupnya, Tono pernah bercerita kalau dia dari Jawa Timur, punya istri dan 1 anak yang masih kecil. Namun perkawinannya sedang tidak harmonis. Setelah mengobrol panjang dengan atasanku itu, aku tidak setuju kalau mayat Tono harus dicor, karena menurutku itu sangat tidak manusiawi. Tapi mandorku ini marah dan membentakku. Katanya kalau aku tidak tutup mulut, aku juga akan ikut dicor. Astaga, aku sangat ketakutan. Heh, Denny, nih kita kasih kamu uang 1 juta asal kamu tutup mulut. Kalau kamu coba-coba melawan, kamu juga akan saya cor, kata mandorku itu. Akhirnya dengan berat hati dan merasa berdosa, saya menuruti perintah atasanku ini, dan saya pun terima uang suap itu. Saya akan tutup mulut, tapi saya tidak mau ngecor mayat Tono. Suruh saja pekerja yang lain yang ngecor, ucapku pada mandor itu. Dan sang mandor pun menganggukkan kepala. Singkat cerita, jam 6 sore aku pulang ke rumah, dan besoknya aku tak pernah kembali lagi bekerja di proyek itu. Dan suatu ketika di malam hari, aku bermimpi berjumpa dengan Tono. Dia menghampiriku sambil tersenyum dan berkata, "Gak usah sedih, kamu tidak bersalah.